Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung di acara penyuluhan ini. Sebelumnya izinkan saya sebagai pemateri untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Julianti. Saya dari Poltekkes Universitas Tasikmalaya. Barangkali ada audiens yang ingin berkenalan biar bisa lebih dekat gitu. Saya Indra dari instansi Prodi Deka Medis semester 3. Halo Kak Diandra. Halo Kak Cindy. Baik, apakah ada lagi yang ingin memperkenalkan diri? Saya Ya, silakan. izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alicia Sapitri dari Stiku. Oh, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja saya mulai acara penyuluhannya. Jadi acaranya itu penyuluhan tentang pendidikan budaya anti korupsi, yaitu BASKOP, Basmi Korupsi, dimulai dari generasi muda. Nanti ada pokok pembahasan yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi, lalu ada dampak bahaya korupsi bagi generasi penerus bangsa, sosial ekonomi dan pemerintah, lalu ada jenis-jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia, lalu ada upaya penanggulangan korupsi, serta upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dan strategi pemberantasan korupsi. Korupsi kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Kasus korupsi kini tidak terhitung lagi jumlahnya, berkembang dengan pesat, meluas di mana-mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern. Kasus korupsi dari hari ke hari semakin marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Di Indonesia sendiri, kejadian korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk bagi seluruh sistem kehidupan, sehingga perlu diberantas secara serius. Selain itu, hal yang penting adalah pencegahan dini mengenai korupsi, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, yaitu dengan dibekali pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat terbentuk karakter anti korupsi pada dirinya, dan diharapkan ketika mereka menjadi agent of change di lingkungan, mereka tetap konsisten menjaga nilai-nilai integritas. Next, di sini ada pengertian dari korupsi sendiri. Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, orang lain, berlawanan dengan berwajib dan hak-hak dari pihak lain. Lalu ada dampak korupsi. Korupsi itu memiliki dampak yang berbahaya bagi generasi muda, sebab generasi muda akan tumbuh dari lingkungan yang kurang menguntungkan baginya, sehingga membuat generasi muda memiliki pribadi yang antisosial. Selain itu, karena mereka yang terbiasa dengan lingkungan yang koruptif, maka mereka juga terbiasa untuk hidup dalam ketidakjujuran atau tidak adanya tanggung jawab. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang sudah terbiasa korupsi, maka sifat jujur, tanggung jawab juga akan berkurang pada diri kita. Apabila ini terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentu akan merusak masa depan bangsa. Lalu ada dampak sosial dan kemiskinan. Yang pertama ada meningkatkan kemiskinan. Karena para pejabat kan banyak yang korupsi, maka akan berdampak pada masyarakat. Seperti halnya tuh kalau pembagian bansos atau bantuan-bantuan sosial, kan biasanya dari pejabat yang lebih tinggi tuh dikasih uangnya
sesuai sama yang diperintahkan, tapi pejabat-pejabat bawahnya tuh ada yang korupsi sehingga dikasih ke rakyatnya tuh cuma seberapa. Lalu ada tingginya angka kriminalitas. Lalu di sini ada dampak birokrasi pemerintah. Yang pertama ada korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Alokasi itu anggaran. Yang kedua ada korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Lalu ada jenis-jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada perbuatan yang merugikan negara. Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sasaran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua ada suap. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan ataupun badan hukum. Jadi ada suap. Suap itu sering dilakukan oleh para pejabat. Contohnya yang baru aja kemarin terjadi itu ada suap antara proyek jalan di Kaltim, pelakunya sendiri itu Rahmat Fajar yang merupakan badan pelajar dari Badan Besar Pelaksana Balai Nasional atau BBDN. Lalu ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi ini biasanya berupa uang, barang, pinjaman, tanpa bunga, tiket pesawat, dan juga liburan. Lalu ada penggalapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yaitu tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaannya melakukan penggalapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi pada proyek-proyek pemerintah seperti dorongan, pengawas proyek yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang. Selanjutnya ada upaya penanggulangan. Yang pertama ada upaya perbaikan perilaku manusia, antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lalu yang kedua ada upaya perbaikan sistem, antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, dan pemanfaat teknologi transparansi. Lalu nih ada upaya yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa itu dianggap sebagai agen perubahan pada suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, serta lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi, kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif. Kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, contohnya kayak nilai jujur seperti tidak mencontek saat ulangan, atau disiplin saat mengerjakan tugas, kerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus, juga berani kalau ada teman yang nyontek, kita berani ngelaporin. Lalu ada strategi pemberantasan korupsi. Dalam buku KPK mengenai panduan pemberantasan korupsi dengan mudah dan menyenangkan mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut. Yang pertama ada strategi perbaikan sistem. Strategi perbaikan sistem ini dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik, melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Yang kedua ada strategi represif, yaitu penindakan. Strategi ini adalah strategi
tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang ketiga ada strategi edukasi dan kampanye. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari audiens? Ini karena kita sesama mahasiswa, jadi boleh sharing aja ya Kak, barangkali teman-teman ada yang pernah melihat korupsi dan apa yang dilakukan teman-teman sebagai mahasiswa melihat tindakan tersebut. Baik, sebelumnya Pak yang ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, boleh. Aisyah ya? Iya. Jadi korupsi kan merugikan negara. Lalu kenapa masih ada korupsi dan kenapa korupsi bisa terjadi? Oke. Korupsi emang merugikan negara dan juga diri sendiri ya. Menurut teori yang saya baca, bahwa orang yang korupsi itu pada dasarnya memiliki sifat yang tamak dan serakah. Itu dari teori Gon. Lalu teori Gon juga ngejelasin kalau faktor dari korupsi itu ada dua faktor, dari faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internalnya tuh seperti sifat yang tamak, terus serakah. Itu bisa terjadi kalau misalkan moral kita yang lemah. Jadi balik lagi kita harus mempelajari nilainya anti korupsi yang kita bisa disebutkan seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, disiplin, dan juga berani. Lalu ada faktor eksternal, faktornya itu bisa dari lingkungan. Kayak tadi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang menganggap korupsi itu normal, ya kita akan ke bawah juga. Misalkan kita tumbuh dari keluarga yang semuanya itu korupsi, jadi kita menganggap ya itu normal. Terus ada aspek politik. Ini tuh sering terjadi ya akhir-akhir ini. Jadi banyak banget kan artis yang masuk ke dunia politik juga. Karena mereka tuh pikir kalau masuk politik akan memperkaya diri sendiri, yang disebut dengan money politik. Yang terakhir ada aspek hukum, karena lemahnya hukum di Indonesia apalagi tentang korupsi ya. Jadi tidak menimbulkan efek jerah bagi si pelaku tersebut. Makanya kayak korupsi itu dianggap ya udah biasa gitu. Mungkin itu aja. Aisyah, apakah udah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Sini apa ada yang pernah nih nemuin korupsi di lingkungan sekolah ataupun kampus? Karena kan kita lagi bicaranya di ranah sekolah atau kampus. Boleh diceritain kalau ada? Saya mau sharing cerita dari teman kampus tapi beda jurusan. Jadi itu beberapa bulan yang lalu itu di kelas teman saya ini tuh bendaharanya tuh ada yang ngambil uang kasnya. Dia tuh beralibi kalau uang kasnya itu dicuri. Padahal tuh enggak. Ternyata uang kasnya itu dipakai untuk berfoya-foya. Kayak beli tas, sepatu, ya untuk memenuhi lifestyle-nya dia gitu. Nah, setelah tahu kalau uang kasnya itu dihabiskan untuk berfoya-foya, teman saya dan teman kelasnya itu langsung menegurnya dia. Terus juga kayak meminta atau menuntut ganti rugi tuh. Kalau semisalnya tidak tidak digantikan, dia akan dilaporkan ke
prodinya gitu. Cukup sekian. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai korupsi ya, seperti berani melaporkan temannya yang tidak jujur, dan menurut teori pun juga faktor internal tuh ada yang namanya gaya hidup yang konsumtif. Jadi keinginan seseorang untuk mempunyai hidup yang seperti orang lainnya, seperti misalkan punya barang mewah, tapi dia nggak ada duit. Terus dia lagi megang uang nih, tapi dia nggak tahu itu uang siapa, maksudnya bisa ditanggung jawab, cuman karena dia pengen gaya hidupnya yang tinggi, jadinya itu korupsi. Itu juga berarti moral dia tuh lemah. Terus sekarang udah dilaporin atau gimana? Ditindak lanjutinnya gimana? Berarti dia berhenti jadi bendahara kah? Iya, tapi ya gitu, nggak malu sih, masih tetap baik masuk ke kampus. Ya, mungkin nanti diberi edukasi lagi, tapi udah ya. Berarti emang murahnya. Baik, apakah ada Yanda, apakah udah cukup sharingnya? Sudah Kakak Cindy. Sebenarnya tuh kasus korupsi, suap-suap gitu di lingkungan sekolah juga banyak ya. Saya juga mau sharing. Itu saya menemukan ada kasus suap. Jadi kan kalau misalkan masuk ke perguruan tinggi atau sekolah yang akreditasinya bagus kan, nilai kita juga harus bagus ya. Terus teman saya itu nilainya kurang, tapi karena dia orang orang kaya gitu, akhirnya dia nyuap si dosen kampusnya agar dia bisa masuk kampus tersebut. Berarti itu teman saya itu tidak apa, dia berarti sudah melewatkan nilai korupsinya tentang apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apakah ada yang bisa menjawab? Ini kalau nggak ada, berarti teman saya itu tidak mau bekerja keras, terus dia juga tidak jujur dan tidak yakin sama dirinya sendiri. Kalau dia itu bisa, asalkan dia berusaha. Mungkin sudah cukup materi yang saya kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Alicia atau Diandra? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih sudah ikut dalam penyuluhan ini. Semoga kalian bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan juga bisa mengedukasi masyarakat ataupun dimulai dari keluarga tentang nilai-nilai anti korupsi, dampak dari korupsi, serta upaya-upaya apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat ada tindakan korupsi. Mungkin dicukupkan saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, udah mengganggu waktu kalian juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.